Once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai suatu topik yang berjudul karakteristik ring. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih caranya kita bisa menentukan karakteristik dari suatu ring itu? Misal di sini kita mempunyai suatu ring. Ini kita gambarkan dulu ringnya, misal seperti ini ya. Jadi ringnya di sini kita simbolkan sebagai R, di mana R itu adalah suatu himpunan tak kosong yang dilengkapi dengan dua operasi biner, yang mana dia sudah memenuhi aksioma-aksioma dari ring kayak gitu ya. Jadi karena dia tak kosong, pastinya dia mempunyai anggota seperti ini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih caranya kita bisa mendapatkan atau menentukan karakteristik dari ring tersebut kayak gitu ya. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan untuk mencari karakteristik dari suatu ring adalah kalian mencari N, di mana N itu adalah bilangan bulat positif terkecil yang kalau kalian kalikan dengan A, maka hasilnya itu adalah 0 kayak gini. N itu siapa? N itu adalah bilangan bulat positif terkecil kayak gitu ya. Jadi di sini saya tuliskan kayak gini ya, bulat positif terkecil. Nah, kayak gini. Terkecil. Nah, yang mana kalau kalian kalikan dengan A maka hasilnya itu adalah 0. Nah, A yang di sini itu siapa? A di sini itu adalah semua anggota dari si ringnya tersebut kayak gitu. Nah, kalau yang nolnya di sini itu maksudnya siapa sih? Nol yang di sini itu maksudnya ya seperti biasanya ya. Dia merupakan elemen netral atau yang biasa kita sebut sebagai identitas terhadap penjumlahan kayak gitu. Nah, gini. Jadi kalau kita bisa menemukan N yang memenuhi persamaan seperti ini, maka kita bisa mengatakan bahwasanya karakteristik dari ring tersebut adalah N kayak gini. Nah, jadi kalau sekali lagi anak-anak, kalau misal kita bisa menemukan N, di mana N itu adalah bilangan bulat positif yang paling kecil atau terkecil, yang mana ketika kita kalikan dengan semua unsur di R, hasilnya itu adalah 0, maka karakteristik dari si R itu adalah, atau karakteristik dari si ring tersebut adalah N, kayak gitu ya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana seandainya kita tidak bisa menemukan N yang dimaksud tersebut kayak gitu ya. Nah, kalau kita tidak bisa menemukan N yang dimaksud tersebut, maka artinya karakteristik dari ring tersebut adalah 0 kayak gitu. Jadi kita tuliskan di sini. Jadi kalau yang sebelah sini tuh ini kita bisa menemukan ada, kalau yang arah ke sini itu berarti tidak ada. Jadi kalau tidak ada N yang dimaksud seperti itu, maka artinya karakteristik dari si ring tersebut adalah 0. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ada dua kemungkinan di sini ya, yaitu nilai karakteristiknya yaitu sebesar N, di mana N itu adalah bilangan bulat positif yang paling kecil yang kalau kita kalikan dengan sembarang unsur di R hasilnya adalah 0. Atau kalau seandainya tidak bisa kita temukan hal tersebut, maka karakteristik dari ring tersebut adalah 0. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan langsung masuk ke contohnya. Contohnya seperti apa? Misal di sini kita buat contohnya. Misal kita mempunyai suatu bilangan bulat modulo gitu aja ya. Bilangan bulat modulo 7 misal. Dimana kita ketahui bahwasanya anggotanya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pertanyaannya adalah siapakah karakteristik dari bilangan bulat modulo 7 atau Z7 kayak gitu. Nah, untuk mencari karakteristik dari Z7 maka artinya di sini kita harus menemukan N, di mana N itu adalah bilangan bulat positif terkecil ya, yang kalau kita kalikan dengan semua unsur di Z7 maka hasilnya itu adalah 0. Nah, kira-kira siapa? Kalau misal kita amati, ternyata kita bisa menemukan N-nya, yaitu siapa N-nya? N-nya pastinya adalah si 7 kayak gitu. Kenapa bisa seperti itu? Nah, sekarang kita akan buktikan. Nah, bahwasanya kalau 7 itu kita kalikan dengan 0, kita kalikan dengan semua unsur di Z7 ya. 7 kita kalikan dengan 0 hasilnya 0. Kalau 7 dikali 1 hasilnya adalah 7, tapi 7 di modulo 7 berarti hasilnya adalah 0 lagi. 7 kali 2 14, di modulo 7 0. 7 kali 3 21, di modulo 7 0 juga. 7 kali 4 28, di modulo 7 juga 0. 7 kali 5 35, di modulo 7 berarti 0.
dan 7 kali 6 adalah 42 dan di modulo 7 dia nilainya sebesar 0 kayak gitu ya. Jadi ini sampai ke yang bawah, sampai yang 7 kali 6 itu semuanya juga hasilnya nanti adalah 0 di modulo 7 kayak gitu. Nah, kenapa kok kita pilih 7? Padahal kalau misal kita ambil N-nya itu sama dengan 14, dia juga hasilnya 0 kayak gitu ya. Jadi N-nya itu kan bisa 7, bisa 14 kayak gitu kan. Bisa 21 juga. Itu semuanya juga pada saat kita kalikan dengan semua unsur di Z7 hasilnya menjadi 0. Nah, tapi jangan lupa N yang kita maksud di sini adalah bilangan bulat positif yang nilainya paling kecil. Jadi kalau kita punya kemungkinan ada 7, ada 14, ada 21 dan seterusnya, maka kita ambil yang nilainya itu paling kecil atau yang terkecil, yaitu siapa? Yaitu 7 kayak gitu ya. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya karakteristik dari Z7 atau bilangan bulat modulo 7 itu adalah siapa? 7 kayak gini ya. Nah, kemudian selanjutnya, misal di sini kita akan mengidentifikasi siapakah karakteristik dari yang berikutnya. Misal ini contoh yang pertama. Kalau contoh yang kedua, misal kita mau mengidentifikasi karakteristik dari bilangan rasional, gini aja ya misalnya. Karakteristik dari bilangan rasional, kira-kira siapa? N yang kalau misal kita kalikan dengan semua unsur di Q di bilangan rasional, hasilnya itu bisa menjadi 0. Kira-kira ada nggak? Jadi kita cari bilangan bulat positif terkecil yang kalau kita kalikan dengan semua unsur di Q hasilnya itu bisa jadi 0. Ternyata tidak ada ya kan. Jadi kita tidak bisa mendapatkan N yang merupakan bilangan bulat positif terkecil yang kalau kita kalikan dengan semua unsur di Q hasilnya bisa menjadi 0. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya karakteristik dari Q atau ring di mana dia bilangan rasional ringnya itu adalah siapa? 0 kayak gini ya. Nah, inilah sekilas gambaran mengenai bagaimana caranya mencari karakteristik pada suatu ring seperti itu ya. Nah, sampai di sini dulu penjelasan mengenai karakteristik dari suatu ring. Kita akan jumpa lagi di